upload foto suamiku itu nggak pernah. Aku cuma upload anakku, jadi dia nggak tahu. Makanya dia berani-berani bilang mau laporin. Emang di luar nurul, menyebalkan. Bukan buat mukul penjualnya. Makasih ya udah dengerin aku. Bisa situ Mbak. Ini saya yang tadi pagi chat ke Mbak Hayu persoalan nomor HP pos di. Iya kak, aku tadi malam udah nggak kepikiran apa-apa. Aku sebel aja sama orangnya itu. Kok ada gitu loh orang kayak gitu. Mungkin dia tuh nggak terimanya karena ini loh. Kemarin itu waktu aku terima paketnya kan ada nomor resinya itu tertulis 30.000 gitu. Mungkin karena dia itu menolak pengembalian barang, jadi dari Shopee dari si orangnya itu kayaknya minta untuk pengiriman ulangnya itu biayanya ditanggung oleh penjual, sepertinya kayak gitu. Jadi dia tuh merasa keberatan. Anjir gak sih, orang kalau dia tuh nggak mampu bayar 30.000, kenapa nggak bilang ke aku aja sih, bilang kalau kak ini ternyata dari Shopee dari si Oren mungkin dibebankan ke saya gak gini tak bayar mbak. Kalau kamu itu nggak bisa, kenapa sih kamu itu nipu aku tuh nggak suka. Menyebalkan banget sih. Itu jaket punyanya buat apa? Buat sumpelin mulut dia. Suami dong. Enggak, aku lagi males. Orang berkah kuwi. Iya nggak berkah, aku ngerti nggak berkah dia. Semoga aja dia nggak mendapatkan balasan yang lebih kejam dari perlakuannya dia ke aku kemarin. Udah biarin aja ya, yang sabar aja. Cuma aku nggak terima sih kalau ada penjual nakal, pembohong, penipu yang nggak bertanggung jawab itu berkeliaran, apalagi ada di platform. Sayang banget, dia tuh penilaiannya bagus loh, tapi cuma karena itu ya, karena dia membohongi 1-2 orang, nggak tahu lah nasibnya habis ini gimana dia, nggak tahu. Pusing gue. Bagus supaya yang lain kena seperti itu. Ini baru bagus berbagi supaya yang lain gak kena seperti itu. Iya. Jadi guys, pesan aku ya, kalau kalian mau ajukan pengembalian barang, itu kalian harus benar-benar punya bukti satu-satu ya, bukti yang jelas kalau kalian itu emang bener ya. Nggak tahu apa bukti aku kurang apa gimana ya. Ya emang aku cuma ngefoto barangnya datang, habis itu aku packing barangnya dengan kardus yang lebih tebal, tak foto, habis itu barangnya dibungkus, tak foto. Cuma itu yang aku punya. Nggak tahu dia dengan modal omongannya dia maki-maki, ini gimana ini barangnya datang seperti ini gimana ini Shopee, dia bilang kayak gitu. Ini talinya udah nggak ada, dia bilang kayak gitu di video bandingnya itu, dia bilang kayak gitu. Pindah ke toko hijau aja. Ke toko hijau yang mana ya, foto video unboxing waktu dijelasin. Ya iya kak, aku kan udah mau komplain di Shopee di si Oren, tapi pesananku itu udah diselesaikan, otomatis selesai karena mungkin udah batas waktunya udah kelewat mungkin ya, karena udah lama loh kak. Aku bareng datang tanggal 5, aku retur tanggal 7, sampai balik lagi ke aku karena pengajuan returku nggak diterima itu baru kemarin tanggal 18, baru kemarin. Dan ini ya, maksudnya aku udah ngajuin itu dan nggak ini ya, nggak di ACC sama Shopee. Oke, nggak apa-apa, aku aja sekitar tanggal berapa ya, tanggal 12-an kemarin aku tuh beli lagi cooler box di tempat lain loh, sampean itu juga belum selesai. Jadi belum selesai masalahku yang sama orang itu belum selesai, padahal aku beli cooler box lagi lah, sampean itu masalahnya belum selesai sama orang anjrit itu, belum selesai. Menyebalkan banget.
Oh, toko ijo tuh itu. Ya sih. Ya udah. Tapi kalau di toko ijo ini kadang ada ongkirnya sama apa ya? Sama nggak bisa pengembalian barang. Nanti aku ditipu lagi sama sellernya. Sebenarnya cuma oknum sih. Aku udah berkali-kali belanja di platform jual beli juga aman-aman aja. Baru kali ini nggak tahu, mungkin karena apes aku aja ya. Tapi aku nggak membiarkan orang seperti itu berkeliaran. Lihat aja orang itu cari masalah emang. Aduh, parah. Tolong ya guys ya, tolong di report ya guys ya, orang itu jengkel banget. Pas diterima kak di video dan waktu dan tanggal jelas dikalah mbak. Nggak bisa kak, udah nggak bisa. Kakak nggak dengar ceritaku dari awal sih. Waktu awal aku terima barangnya itu emang gak aku video unboxing sih tanggal 5 karena aku baru sempat buka tanggal 6 itu udah aku unboxing sendiri, terus aku foto barangnya. Oke, barangnya bagus, cuma aku foto doang. Terus tanggal 7 kan aku mau retur itu karena barangnya menurut aku terlalu kecil, jadi aku cuma punya itu di awal itu. Terus apa lagi ya, kayaknya kalau unboxing video yang di awal itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu sekarang aku mau ngadu ke siapa kalau pesanan aku udah otomatis selesai gitu loh. Kalau sebelumnya kan kalau belum diselesaikan kan bisa, kalau sekarang udah otomatis selesai karena si penjualnya ini mengulur waktu. Gak tahu gimana caranya, aku juga gak ngerti. Sampai tanggal 12 itu terakhir pengajuan pengembalian terakhir, sampai tanggal 17 aku baru dikasih info kalau barang aku nggak bisa diretur, jadi dikembalikan ke aku lagi karena penjualnya juga sudah mengirimkan paket tersebut dengan resi bla 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 gitu. Jadi yang salah siapa? Salah gue kali ya, salahnya beli di toko itu. Ya udah kak, sabar, itu belum seberapa, HP aja pernah jutaan loh kak, ikhlasin aja. Ya Atong, tolong dong report itu tong yang ada di storyku tong. Kamu dari mana aja sih, tadi aku cerita banyak loh tong, kok baru muncul sekarang kamu itu tong. Kalau ditarik benang merahnya, penjualnya itu tidak punya stok yang agak besar seperti yang diminta. Bukan kak, bukan yang aku minta. Aku kan nggak tahu ya barangnya itu misal 16 liter, 20 liter, 14 liter itu seperti apa, aku kan nggak tahu. Ya udah aku kira-kira aja. Oke, aku pesan yang 16 liter. 16 liter itu datang ke aku terima. Setelah aku unboxing, ternyata ternyata terlalu kecil ya. Habis itu ya udah, karena di si Oren ada fitur pengembalian barang, ya udah aku inisiatif lah mau kembalikan barangnya itu. Sebelumnya aku chat sellernya dulu, aku bilang kalau barangnya sudah saya terima tapi ukurannya terlalu kecil, apakah saya boleh menukar dengan ukuran yang lebih besar. Aku udah sampaikan itu gitu loh. Yang jadi masalah, kenapa kalau dia nggak setuju dengan returanku, kenapa dia ngasih ke aku jirigen bekas? Harusnya kan kalau emang dia nggak nggak mau diretur, ya udahlah kembalikan barangku seperti awal. Orang aku juga bayar, uang juga udah diterima dia. Minum dulu mbak, nggak haus. Sudah dong, tolong. Oh sudah, makasih ya tong, makasih. Udah lega gue cerita ke kalian. Emang di luar Nurul udah kacau. Udah biarin aja.
Yang penting kalian tahu dan hati-hati aja ya kalau mau beli online. Kayaknya aku udah beratus-ratus kali beli di online, ya baru ini loh aku kena tipu. Kak, dibaca komennya. Yang bilang apa sih lu? Yaudah ya, aku mau tidur dulu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku. Pas apes itu, iya apes banget kayaknya. Pas apes bener. Yang aku sayangkan dia tuh penilaiannya bagus loh, tapi dia kok nggak terima sih kayak gitu. Kalau dia itu keberatan dengan ongkir yang dibebankan ke dia buat ngembaliin barang ke aku, udah tinggal bilang aja kenapa pakai nipu sih, kenapa sih nggak sayang banget sama pencapaianmu jualan selama ini. Udah Kak, jangan menye, belum juga gamis perawang loh. Aku pernah loh beli apa aku pernah juga beli barang di si Oren, kemudian karena datangnya nggak sesuai sama, aku udah beli mahal-mahal nih, terus katanya kualitasnya bagus dan bla bla bla, akhirnya aku check out kan, ternyata waktu datang itu nggak seperti yang itu yang disampaikan waktu jualan. Nah, si orang ini baik kan, dia ada fitur pengembalian barang, dia ada fitur itu, dan aku juga pernah sempat mengembalikan barang-barang yang nggak sesuai itu, pernah aku kembalikan dan aman-aman aja, sellernya oke-oke aja gitu loh. Aku juga mengembalikannya juga sesuai kondisi awal, nggak tak rusak, nggak tak sobek-sobek, nggak tak pakai, ya aman-aman aja. Ya ini sellernya agak-agak emang rada-rada emang ya, baru sekali nih bener-bener kok nggak sayang gitu loh, padahal pencapaiannya sudah bagus ya, malah dikotorin dengan cara begitu. Karena bayar ongkir 30.000 aja dia sampai nipu, padahal nggak seberapa. Aneh banget kan. Hati-hati ya, itu dia pas ada masalah sellernya mbak, pusing dia. Mungkin dia lagi ini ya, PMS. Kebetulan waktu dia ajukan banding itu, videonya kan aku bisa nonton nih, alasan dia ajukan banding apa segala macam. Waktu dia marah-marah emang dia cewek, kayaknya sih ini sih cewek mak-mak yang itu loh, mak-mak yang emosian. Dah kayak gitu. Mungkin dia lagi ada masalah lain mungkin ya. Tapi nggak segitu juga kali. Kalau emang bukan hak dia, kenapa sih nggak dikembalikan aja? Nggak mampu bayar ongkirnya, udah tinggal bilang ke aku juga bisa bayarin. Nggak usah pakai nipu gini kan, aku jadi benci sama dia. Udah Kak, tidur, nanti ceritanya dilanjut lagi. Kalau dari si Oren sih aku masih harus selalu memantau email ya, jadi nanti hasilnya akan disampaikan di situ. Nggak tahu lagi hasilnya si Oren ya gimana, hasilnya tetap membela penjualnya atau gimana dengan bukti-bukti yang sudah aku kirim, nggak ngerti. Ya udah, kita tunggu aja, nanti aku update lagi setelah beberapa hari lagi kalau udah ada hasilnya ya. Mungkin sellernya lagi ada masalah keluarga, mungkin lagi PMS. Biasanya cewek-cewek kalau PMS gitu sih suka marah-marah, tapi kayaknya cewek-cewek yang PMS itu nggak suka nipu sih. Nak mundi, naknya tidur ya, tidur jadi jam 12:30. Semangat nonton. Kalau semangat tuh bantu aku report penjual nakal itu dong. Ujian kesabaran setelah Ramadan. Mas Dwi, tolong dong bantu aku report penjualnya itu.
Ya, bukannya aku mengajak kalian untuk membenci seseorang ya, tapi emang jelas-jelas dia nipu, aku nggak bohong, beneran. Ya tak repot. Makasih ya mas. Ya lucu ya. Aduh, gimana ini. Tapi kok aku nggak kamu kasih sapi. Demo ke perlindungan konsumen yuk mbak. Perlindungan konsumen gede mau gimana, perlindungan konsumennya siapa? Ya udah, aku mau istirahat dulu ya. Aku tadi udah Mbak Ayu, nanti ada gantinya insya Allah. Amin. Iya, nggak apa-apa kalau uangku udah aku ikhlasin aja, udah ambil aja. Cuma ya itu aku pengennya semoga seller-seller kayak gitu tuh nggak berkeliaran lagi di platform jual beli, nggak sih? Menurut kalian gimana? Konsumen kakak BKKB ya? Konsumen kakak BKKB, Bika apa? Bika Ambon. Ambil hikmahnya aja Kak Ayu. Siap. Hikmahnya apa BTW? Hikmahnya aku harus harus sabar gitu ya. Jangan dipikir tinggal fitness saja. Ya, tapi temanku yang aku ajak fitness lagi ini lagi selalu ada acara, dia lagi sibuk, jadi aku nggak ada temennya. Skip dulu. Rahayu, R-nya apa? Rai. Maaf, nggak bercanda. Maklum lagi emosi. Makasih ya teman-teman udah dengerin cerita aku hari ini. Jangan bosan kalau aku mau cerita-cerita lagi. Si tomboy. Makasih ya. Bye. Assalamualaikum. Anjir. Abis tadi sama Bang Adi bilang bodong, jadi ku pakai celananya ku giniin, dah aku nggak pakai kolor pun. Gila. Mandi.